Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, al-hadaru minal ishtighali 'anil qur'ani, bitirasatil hadithi wa nahwihi. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabid Darisi wal Mudarrisi. Beliau masih berada dalam pembahasan mengenai adab seorang penuntut ilmu di dalam majelis ilmu. Kemudian ini masih berkaitan dengan pembahasan yang sebelumnya, yaitu mendahulukan menghafal Al-Quran dibandingkan yang lainnya. Maka di sini ada subbab mengenai al-hadharu minal ishtighali 'anil Qur'ani bitirasatil hadithi wa nahwihi, yaitu waspada dari menyibukkan diri dengan hadis dan juga yang lainnya dari menghafal Al-Quran. Artinya apa? Bukan berarti menghafal hadis atau menyibukkan diri dengan hadis itu perkara yang buruk. Akan tetapi, prioritasnya yang pertama dihafal itu adalah Al-Quran, kemudian setelah itu bagaimana menjaga hafalan Al-Quran tersebut. Jangan sampai kesibukan kita dalam mempelajari ilmu hadis dan yang lainnya itu mempengaruhi hafalan kita terhadap Al-Quran. Itu maksud dari pembahasan ini. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau Adabud Darisi wal Mudarrisi. Beliau mengatakan, wa idza hafidhahu, dan jika seorang penuntut ilmu itu telah menghafalkan Al-Qur'an, falyahdhar minal ishtighali anhu bil hadithi wal fiqhi wa ghairihima. Hendaknya penuntut ilmu itu waspada dari menyibukkan diri dengan ilmu hadis dan ilmu fikih dan juga ilmu selain kedua ilmu tersebut. Ishtighalan yu'addi ila nisyani syai'in minhu. Yang dicela di sini atau yang diperingatkan di sini itu adalah kesibukan yang dapat mempengaruhi atau dapat mengakibatkan dia lupa terhadap sebagian dari ayat Al-Qur'an. Au ta'ridhihi lin-nisyani, atau itu dapat memperparah lupa dari ayat-ayat Al-Qur'an tersebut. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan, hadza adabun 'azimun min adabi hamalatil Qur'ani. Ini adalah adab yang agung di antara adab-adab dari penghafal Al-Qur'an. Wa tullabil ilmi, dan juga di antara adab yang agung dari adab penuntut ilmu. Wa huwal hathu 'ala ta'ahudil Qur'ani. Adab tersebut adalah motivasi untuk menjaga hafalan Al-Qur'an. Wal iktsari min qiraatihi, dan juga motivasi untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an. Hatta la yatafallata minhu. Hatta la yatafallata minhu. Sampai hafalan itu tidak hilang darinya. Banyak dibaca, banyak dijaga, sehingga hafalannya tidak hilang. Wa yunsa, dan jangan sampai lupa hafalannya. Wa qad jaa'a fi hadithi Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dan sungguh telah datang dari hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Beliau bersabda, ta'ahadu al-Qur'ana. Ta'ahadul Qur'ana. Peliharalah Al-Qur'an ini. Fawalladhi nafsi biyadihi.
maka demi zat yang jiwaku itu ada di tangannya. La huwa asyaddu tafassiyan minal ibili fi uquliha. Ya, la huwa asyaddu tafassiyan minal ibili fi uquliha. Ya, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, ya sungguh, ada lam lagi, sungguh Al-Quran itu lebih lebih mudah tafassiyan, lebih mudah lepas dan keluar dan lepas. Lebih mudah dari apa? Daripada unta dari ikatannya. Ya, jadi lebih mudah lepas dan keluar daripada unta yang diikat pada ikatannya. Wa lafdhu muslimin, dan lafadz yang ada pada Sahih Muslim, la huwa asyaddu tafallutan minal ibili fi uquliha. Ya, secara umum maknanya sama. Sungguh Al-Qur'an itu lebih mudah lepas daripada unta yang ada di ikatannya. Kita lihat catatan kaki. Rawahul Bukhari. Berarti hadis yang pertama tadi itu diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Ya, raqma 33 wa khamsi alfin. Hadis nomor 5033. Wa Muslimun, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, tadi yang kedua tadi. Ya, yaitu raqma ihda wa tis'ina wa sab'imiatin, hadis nomor 791. Wa qauluhu, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddu tafassiyan, yang lebih mudah lepas, bi fathil fa'i, dengan memfathahkan fa yang ada pada tafassiyan, wa kasris sadil muhmalati ats-tsaqilati, dan mengkasrahkan shad yang muhmalah, yang tidak ada titiknya. Ya, jadi tulisan Arab dahulu itu huruf itu tidak diberi titik. Jadi tidak tahu mana yang shad, mana yang dot. Nah, yang shad itu yang muhmalah tanpa titik. Yang dot itu adalah mu'jamah yang ada titiknya. Nah, kemudian ats-tsaqilah, ada tasydidnya di situ. Ya, tafassiyan. Kemudian ba'daha tahtaniyatun khafifatun, dan yang setelahnya ya-nya itu ada tingkatannya lebih rendah. Dibaca khafifah. Ya, dibaca tanpa tasydid, tafassiyan. Ai khurujan wa takhallusan, maksudnya keluar dan lepas. Kemudian kita kembali ke atas, wa ani ibni Umar radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Ya, beliau mengatakan innama mithlu sahibil Qur'ani ka mathalil ibilil muaqqalati, ya. Innama mathalu, ya, berarti mathalu. Innama mathalu sahibil Qur'ani, ya, sesungguhnya perumpamaan seorang yang menjadi sahabat Al-Qur'an, yang menghafal Al-Qur'an, kamathali sahibil ibilil muaqqalati, itu sebagaimana seperti pemilik hafal Al-Qur'an itu seperti pemilik unta yang muaqqalah, yang terikat. In ahada 'alaiha amsakaha. Ya, jika dia sering mendatanginya, maka dia akan tetap menguasainya. Ya, sama, kalau unta itu sering ditengok, ya berarti untanya tetap ada. Al-Qur'an sering diulang, maka hafalannya tetap ada. Kemudian wa in atlaqaha dhahabat. Akan tetapi jika dia dilepas, ya dibiarkan, maka larilah unta tersebut. Ya, dan jika hafalan tidak pernah diulang, maka hafalannya juga akan pergi. Ya, ini rawahul Bukhari wa Muslimun. Nah, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, ya, raqma ihda wa thalathina wa khamsi alfin, hadis nomor 5031, wa Muslimun, riwayat Muslim,
Raqma tis'atin wa thamanina wa sab'i mi'atin. Nomor 789. Kalau Raqma berarti khadin ya. Ya, lebih tepat khadin berarti. Raqma khadin wa salasina wa khamsi alfin. Hadis nomor 5031. Nah, kemudian kita kembali ke atas. Fayan bagi li talibil ilmi al-iktharu min tilawatil Qur'ani. Selayaknya bagi penuntut ilmu untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an. Wa ta'ahudihi, dan juga menjaga hafalan Al-Qur'an tersebut. Faman aqbala alaihi bil mudzakarati yassarahullahu lahu. Maka barang siapa penuntut ilmu yang berusaha ya untuk melakukan hal tersebut, yaitu banyak membaca dan menjaga hafalan Al-Qur'an, dan juga dengan mudzakarah, dengan mempelajarinya, yassarahullahu lahu, maka Allah akan memudahkan urusan tersebut baginya. Wa man a'rada an dzalika, dan barang siapa yang berpaling dari hal tersebut, artinya berpaling dari mengulang-ulang atau menjaga hafalan Al-Qur'an, maka dha'a hifdhuhu, maka akan hilang hafalannya. Wa tafallata minhu, dan juga hafalannya akan terlepas darinya. Wa alaihi an yahdharul istighala anhu bil hadithi wal fiqhi wa ghairihima. Dan oleh karena itu, hendaknya seorang penuntut ilmu itu waspada dari menyibukkan diri yang itu dapat membuatnya berpaling dari Al-Qur'an dengan menyibukkan diri dengan hadis dan fikih dan ilmu-ilmu selain keduanya. Ya, jika kesibukan tersebut itu dapat memalingkannya dari Al-Qur'an. Ya, bihaitsu ya'riduhu linnisyani, atau yang bihaitsu ya'ruduhu linnisyani. Atau bihaitsu ya'riduhu linnisyani, yang dimana itu dapat memperparah dia dari melupakan ayat-ayat Al-Qur'an. Bal yu'til Qur'ana hadzahu. Ya, bahkan hendaknya seorang penuntut ilmu itu memberikan bagian bagi Al-Qur'an itu haknya, ya bagiannya. Artinya memberikan porsi yang besar untuk Al-Qur'an dari waktunya. Wa yu'ti hadhil uluma wa ghairaha nasibaha. Dan selain memberikan hak yang paling besar kepada Al-Qur'an, kemudian bagian-bagian yang lain itu dapat diberikan kepada ilmu-ilmu yang lain selain Al-Qur'an. Artinya prioritas utama tetap Al-Qur'an, kemudian ilmu-ilmu yang lain tetap diberi bagiannya, tetapi di bawah bagiannya Al-Qur'an. Wa hadhihi sifatu talibil ilmi alladhi yurattibu waqtahu. Dan ini adalah sifat dari penuntut ilmu yang dapat mengelola waktunya dengan baik. Yang dapat mengelola waktunya dengan baik. Wa yastafidu min umurihi. Dan juga sifat dari penuntut ilmu yang dapat memanfaatkan umurnya dengan baik. Wal amthalu fi dzalika, akan tetapi yang paling ideal dalam perkara ini, an yakuna li talibil ilmi hizbun yaumiyun muqaddarun min kitabillahi ta'ala. Jadi yang ideal itu adalah seorang penuntut ilmu itu hendaknya memiliki porsi harian yang dia itu muqaddar, yang sudah ditentukan. Ya, artinya misalnya dalam satu hari saya akan mengulang hafalan selama 1 jam. Ya, atau setengah jam. Pokoknya sudah diberikan hizmun yaumiyun muqaddarun, yang ditetapkan min kitabillahi ta'ala, yang difokuskan untuk kitabullah Al-Qur'an. Hasaba himmatihi wa nasyatihi wa faraghihi, yang itu disesuaikan dengan semangat dan hasrat dan waktu luangnya. Artinya seperti apapun kondisinya, misalnya semangatnya sedang lemah atau waktu luangnya tidak banyak,
tetap diberikan porsi untuk Al-Qur'an pada tiap harinya. Yu'addihi fi waqtihi, yang itu dilaksanakan sesuai waktunya, misalnya setelah subuh. Ya. Tadinya dialokasikan 1 jam, tapi mungkin hari itu sibuk, ya tetap dilaksanakan mungkin setengah jam, sesuai dengan waktu luang yang dimiliki. Kemudian wa yaqdihi in fata ada'uhu fi waqtihi. Dan misalnya dia kelewatan, ya setelah subuh, mungkin kemudian ya ada udzur, ya diminta mengantar ibu misalnya, dan lain sebagainya, maka terlewatkan. Nah, dia harus menukarnya pada waktu yang lain. Jika dia terlewat pelaksanaannya pada suatu waktu, maka dia harus melaksanakannya pada waktu yang lain. Ya, misalnya sebelum zuhur, setelah zuhur, dan lain sebagainya. Ya. Wa yahrisu ala an takunal qira'atu fis sholati, dan hendaknya dia bersungguh-sungguh. Ya, dia dapat mengulang hafalannya tersebut di dalam salat juga. Au qabla sholati, atau sebelum salat. Wal qira'atu fi sholatil laili laha sya'nun 'azimun. Dan membaca dan juga murajaah pada salat lail, ya salat tahajud, ya salat malam, itu adalah perkara yang sangat agung. Wa akhbaru salafil ummati fi hadza masyhuratun. Dan kabar-kabar, kisah-kisah dari para pendahulu kita, ya para ulama yang soleh yang terdahulu, mengenai perkara ini, yaitu mengulang hafalan, memperbaiki hafalan pada bacaan salat malam, itu sudah masyhur. Ya, sudah masyhur. Kita lihat catatan kaki. Ya, unzur, ini dapat dilihat di At-Tibyanu, Safhata Khamsin wa Arba'ina, halaman 45. Kemudian Mafatihu Tadabburil Qur'ani, Safhata Tis'in wa Thalathina wa Mi'atin, halaman 139. Kita kembali ke atas. Kemudian hifdzu mukhtasarin min kulli fannin, yaitu menghafalkan matan singkat, ya, atau hafalan-hafalan kitab-kitab yang singkat dari setiap cabang ilmu. Qauluhu, kemudian beliau kembali mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala. Wa ba'da hifdzil Qur'ani, dan setelah menghafal Al-Qur'an, yahfadzu min kulli fannin mukhtasaran. Hendaknya seorang penuntut ilmu itu menghafal dari setiap cabang ilmu ringkasannya. Wa yabda'u bil ahammi, hendaknya dia memulai dari yang paling penting. Wa min ahammiha, dan di antara ilmu yang paling penting, ya setelah Al-Qur'an, itu adalah al-haditsu, hadits, wal usulu, dan ilmu-ilmu usul, wan nahwu, dan ilmu nahwu, tsummal baqi, kemudian ilmu-ilmu yang lainnya. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala melanjutkan, maksudnya wa ba'da an yahfadha at-talibul Qur'ana, dan setelah seorang penuntut ilmu itu menghafal Al-Qur'an, yahfadhu min kulli fannin matnan mukhtasaran. Hendaknya seorang penuntut ilmu itu menghafal, ya dari setiap cabang ilmu, itu matan yang ringkas. Mengapa? Li'annal mukhtasarati fiha thalathu mazaya. Karena matan-matan atau kitab-kitab yang ringkas, itu memiliki 3 keistimewaan. Ya, apa itu mazaya al-mutunil mukhtasarati? Keistimewaan dari matan-matan, ya, atau kitab-kitab yang ringkas. Berarti al-ula, ya. Al-ula, keistimewaan yang pertama, annaha aqrabu ilal fahmi wad-dabti minal mutawwalati. Bahwa kitab-kitab yang ringkas itu lebih dekat kepada pemahaman dan penguasaan dibandingkan kitab-kitab yang panjang. Mengapa? Likhtisariha. Karena saking ringkasnya. Kalau ringkas itu kan lebih mudah dipahami dan dikuasai dibandingkan kitab-kitab yang panjang. Maka seorang penuntut ilmu, terutama yang pemula, itu hendaknya mendahulukan dari yang ringkas dulu.
Ats-tsaniyatu, keistimewaan yang kedua, annaha ab'adu minal malali was-sa'ami. Bahwa kitab-kitab yang ringkas itu lebih jauh daripada atau lebih sulit ya untuk bosan dan jemu. Ya. Alladzi qad yakunu fi qiraati ba'dil mutawwalati. Di mana rasa jemu tersebut itu terkadang muncul ketika membaca kitab-kitab yang panjang. Ya, kalau kitab yang panjang itu memang lebih mudah bagi kita untuk bosan. Sedangkan kitab yang ringkas itu lebih sulit bosan, secara umum seperti itu. Ya, mengapa nadzoron liqasriha? Ya, mengapa kok kitab yang ringkas itu cenderung tidak membosankan? Ya karena ringkasnya tadi. Wa sur'atil intihai minha. Ya, dan juga kitab yang ringkas itu lebih cepat selesainya. Terkadang beratnya kita mempelajari kitab yang panjang, yang berjilid-jilid, itu karena tidak selesai-selesai. Kita mungkin menghabiskan waktu, bulan, tahun, dan seterusnya, tapi tidak selesai-selesai. Nah, terkadang rasa bosan dan jemu itu mendatangi kita. Sedangkan kitab yang ringkas, itu secara umum cepat selesainya. Maka itu akan lebih membantu kita, penuntut ilmu pemula, untuk memahami dan menguasainya. Ats-tsalitsatu, keistimewaan yang ketiga dari kitab yang ringkas, anna masailaha aktsaru wuqu'an bainan nasi. Bahwa permasalahan yang ada di kitab ringkas itu biasanya banyak terjadi di antara manusia. Karena biasanya kasus atau contoh yang diambil itu contoh yang umum terjadi. Ya. Li'adamit tafasili wat tafari'i fiha, karena tidak ada perincian-perincian dan cabang-cabang di dalam kitab-kitab yang ringkas. Karena kalau kitab-kitab yang panjang itu cukup sering di dalamnya terdapat perincian. Yang misalnya hukum akan sesuatu. Kemudian nanti akan datang perincian-perincian yang sangat banyak untuk satu hukum tersebut. Ya, padahal perincian tersebut biasanya kejadian yang jarang terjadi di antara manusia. Ya, tetapi untuk penuntut ilmu lanjut tentu perlu tahu. Tetapi untuk penuntut ilmu pemula cukup mempelajari yang banyak terjadi di antara manusia. Ya, kita lihat catatan kaki, ini dapat dilihat di Ta'limul Muta'allimi, Safhata 30 wa 30, halaman 33. Kita kembali ke atas. Qala Ibnul Jauzi, berkata Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, liyanzuril mubtadi'u ma yahfadu minal ilmi. Hendaknya seorang penuntut ilmu pemula itu memperhatikan apa ilmu yang dia hafal, apa yang dia hafal berupa ilmu. Mengapa? Li'annal umra azizun. Karena yang namanya umur itu sangat mahal. Wal ilma ghazirun. Sedangkan yang namanya ilmu itu sangat berlimpah. Wa inna aqwaman yasrifuna zamana ila hifdhi ma ghairuhu aula minhu. Dan sesungguhnya kaum-kaum para manusia itu melewati zaman dengan menghafalkan sesuatu yang bukan paling utama. Ya, menghafal itu baik, namun sebaiknya karena umur kita singkat dan ilmu itu banyak, hendaknya menghafal yang paling utama. Nah, di sini dikatakan manusia itu banyak yang melalui waktu untuk menghafal sesuatu yang bukan prioritasnya. Wa in kana kullul ulumi hasanan, ya walaupun setiap ilmu itu baik, yang menghafal hadis itu baik, menghafal matan usul fikih itu baik, yang menghafal matan nahwu itu baik, tetapi ada yang lebih penting, misalnya Al-Qur'an, ya. Walakinnal aula taqdimul ahammi wal afdoli. Akan tetapi yang paling utama itu mendahulukan yang lebih penting dan lebih utama. Ini dapat dilihat di Saidul Khatiri, Safhata 80 wa 70 wa 100, halaman 178. Wa qala Abul Abbasi Ahmadu bin Qudamata. Ya, berkata Abul Abbas Ahmad bin Qudamah rahimahullahu ta'ala, ibtadi' bi kitabillahi. Mulailah hafalanmu dengan kitabullah, dengan Al-Qur'an.
Tsumma bi sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu baru sunnah atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma bi ulumil Qur'ani. Ya, kemudian setelah itu baru ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Ya, minat tafsiri, baik itu berupa tafsir, wa min nasikhin wa mansukhin, dan berkaitan dengan hukum mana yang menghapus, kemudian hukum mana yang dihapus. Wa muhkamin wa mutasyabihin, dan juga ayat-ayat yang muhkam, yang langsung dapat diturunkan hukum darinya. Wa mutasyabihin, dan juga ya ayat-ayat yang mutasyabih, yang masih perlu penelaahan. Ila ghairi dzalika, ya, dan seterusnya. Wa kadzalika fis sunnati, dan demikian juga yang berkaitan dengan as-sunnah, dengan hadis. Tsumma ishtaghil bil furu'i, kemudian sibukkanlah dirimu dengan ilmu cabang. Wa usulil fiqhi, dengan usul fikih. Wa hakadza baqiyatul ulumi, dan juga ilmu-ilmu yang lainnya yang tersisa. Ala ma yattasi'u lahul umuru, ya, mengikuti ya keluangan atau waktu yang dimiliki dalam umurnya. Ya, mengikuti, kalau umurnya panjang masih memungkinkan untuk belajar, ya maka silakan pelajari ilmu-ilmu yang lain. Wa yusa'idu fihil waqtu, dan juga yang waktu yang memungkinkan baginya. Wala tastaghriq umraka fi fannin wahidin minha, dan janganlah engkau menghabiskan waktumu pada satu cabang ilmu saja. Ya. Talaban lil istiqsa'i, ya, berharap dia mendalami satu cabang ilmu saja. Mengapa? Fa innal ilma katsirun, karena yang namanya cabang ilmu itu sangat banyak. Wal umura qasirun, dan umur itu sangat singkat. Kita lihat catatan kaki. Ini dapat dilihat di Mukhtasaru Minhajil Qasidina. Ya, Mukhtasar Minhajul Qasidin, Safhata Aisrina, halaman 20. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.